Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus ya Tuhan buat anugerah satu hari yang baru yang boleh kami rasakan hari ini. Tapi ya Tuhan, sebelum kami ingin memulai setiap aktivitas pelayanan kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai melindungi kami. Kuatkan kami terlebih ya Tuhan melalui firman-Mu yang ingin kami dengarkan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Jadi dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan pada Kamis 8 Desember 2022 didasarkan kepada Yosua pasal yang ke-8 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada pepatah yang mengatakan, sebuah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Mungkin ada benarnya jika kita melihat dari satu perspektif. Tapi dari perspektif yang lain kita boleh mengatakan, ketika kegagalan itu terjadi, maka akan ada trauma ketakutan untuk memulai kembali dan untuk mencapai kesuksesan itu. Harus dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keyakinan untuk meyakinkan diri ketika kegagalan itu terjadi lagi, maka kita harus berusaha sehingga kesuksesan itu akan kita peroleh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini juga yang terjadi kepada bangsa Israel yang baru saja mengalami kekalahan saat menyerang kota Ai atau orang-orang Ai. Ketika mereka ingin melalui jalur untuk masuk kepada tanah Kanaan, mereka berperang melawan orang-orang Ai. Tetapi yang terjadi adalah mereka kalah dan mereka gagal merebut kekuasaan sehingga mereka tidak boleh melalui jalur tersebut. Oleh karena itu mereka menjadi trauma, mereka menjadi takut. Mereka seolah kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan tidak menyertai mereka kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran inilah yang membuat bangsa Israel tidak mau lagi untuk melawan suku Ai. Karena ketika mereka berperang, ternyata ada seorang yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak mau menaati perintah Tuhan, sehingga mereka mengalami kekalahan dan kegagalan. Ada banyak seruan firman Tuhan yang mengatakan agar kita jangan takut. Tuhan juga sering berseru bahwa Dia akan menyertai kita. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita selalu tidak yakin akan seruan itu, maka yang terjadi adalah ketakutan kita, maka yang terjadi adalah kecemasan kita. Kekuatan fisik kita akan terpelihara jika kita memakan makanan yang sehat, berpikir yang sehat, melakukan olahraga. Ternyata demikian juga ketika ingin jiwa rohani kita akan sehat, maka mari menikmati firman Tuhan setiap hari, menaruh firman-Nya dalam hati dan pikiran kita, serta berlatih melalui setiap tantangan dan ujian kehidupan. Firman Tuhan dalam Yosua juga mengingatkan bagaimana merenungkan firman Tuhan pagi dan siang. Seolah-olah mengatakan setiap kehidupan kita haruslah berkenaan dengan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita menjadi tidak takut, sehingga mengubah kecemasan kekhawatiran itu menjadi sebuah pengharapan dan keyakinan. Ini jugalah yang diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini kepada bangsa Israel melalui Yosua, mengatakan jangan takut dan jangan tawar hati. Ada keyakinan, ada penyertaan Tuhan, janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka benar-benar melakukan perintahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita menaati dan melakukan perintah Tuhan, maka yang pasti ketakutan dan kecemasan yang kita alami akan berubah menjadi pengharapan dan sukacita. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel di dalam trauma mereka, keterpurukan kecemasan mereka. Mereka kembali diingatkan
oleh firman Tuhan bahwa jangan takut karena Tuhan akan menyertai mereka. Melalui firman Tuhan hari ini kita juga mau diingatkan bagi setiap kita yang pernah gagal, bahkan mengalami trauma. Kata jangan takut mungkin sudah biasa kita dengarkan. Tapi firman Tuhan mau mengatakan apabila kita mau merenungkan firman Tuhan baik siang dan malam, maka ketakutan kita itu akan berubah menjadi pengharapan. Ketika ketakutan dan kecemasan itu datang, maka carilah Tuhan dan lakukanlah firman-Nya dengan yakin dan tekun. Bukankah Tuhan sudah menjamin kehidupan kita? Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang menjadi pertanyaan kepada kita saat ini adalah, apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam? Apakah firman Tuhan telah menjadi pelita tongkat di dalam kehidupan kita untuk menjalani ketakutan dan kecemasan kita? Mari kita renungkan firman Tuhan agar kita memiliki kekuatan yang baru dalam melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak takut dan jangan tawar hati, karena Engkau telah menjamin kehidupan kami. Sama seperti bangsa Israel yang mungkin sudah takut, trauma, dan mengalami kecemasan. Tetapi Engkau kembali meyakinkan mereka ya Tuhan melalui firman-Mu. Ketika kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam di dalam kehidupan kami menjadi memiliki keyakinan, pengharapan, kekuatan yang baru dalam menjalani kehidupan kami. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami dapat menghidupi janji Tuhan yang mengatakan jangan takut dan tawar hati. Kami juga mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang boleh melindungi kami dalam setiap aktivitas pelayanan kami masing-masing. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.